Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Guru, ibu-ibu sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada malam ini sembari kita beriktikaf, mari sejenak kita lihat ada satu penyakit yang sangat berbahaya yang harus untuk kita hindari dan mudah untuk bangkit pada setiap kita dalam persaingan hidup yang begitu kejam dan tajam. Mudah ia untuk bangkit dan ia itu gembuh, yaitu penyakit hasad, dengki. Penyakit dengki ini yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis bahawa al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-khatabah. Artinya, hasad itu memakan kebajikan seperti api memakan kayu kering yang siap dibakar. Begitu bahayanya sifat hasad itu sendiri. Apa itu hasad? Imam Ghazali memberikan gambaran. Hasad adalah seseorang benci terhadap nikmat Allah yang diperoleh oleh saudaranya. Kemudian ia gembira dan senang bila nikmat yang didapati oleh saudaranya itu adalah hilang pada dirinya. Andai kata dia tidak benci, tidak suka untuk hilang pada saudaranya, itu tidak disebut dengan hasad, tapi disebut dengan ghibtah, ada keinginan besar. Jadi beda kita seseorang yang benci melihat nikmat Allah yang dimiliki oleh saudaranya. Kemudian ia senang apabila nikmat yang dipunya oleh saudaranya itu hilang pada dirinya. Kalau ia tidak benci terhadap saudaranya, tidak hilang dan tidak ingin untuk hilang, tapi ia ingin dirinya mendapatkan seperti yang didapatkan oleh saudaranya. Itu adalah ghibtah. Itu adalah ambisi, keinginan untuk mengejar ketinggalan. Mengapa orang bisa, kita enggak bisa. Tapi kalau tidak suka orang lain punya dan ingin kita apa yang dipunya oleh orang lain itu harus hilang pada dirinya, itulah yang membahayakan. Yang benci yang kebenar dengan penyakit kronis yang kita tak sadar apapun kebajikan yang kita lakukan akan sirna
dan habis untuk hilang dan di dunia hilang. Bukan hilang seperti orang yang muflis di akhirat. Kalau orang yang muflis di akhirat, itu amalan kita habis, kebaikan itu diambil untuk menutup terhadap keburukan kita kepada orang lain. Itu lain lagi. Seperti orang yang berhutang yang tidak pernah ada keinginan untuk membayar hutangnya. Meninggal. Dan tidak ada yang membayar hutangnya. Di akhirat, ia harus untuk membayar hutangnya. Dengan apa? Dengan amalnya sendiri. Itulah disebut yang adalah setelah meninggal dunia. Berbeda dengan hasad. Ini di dunia tidak ada apa-apa. Hapus semuanya. Pahala jamaahnya hilang. Pahala sedekahnya hilang. Pahala itikafnya hilang. Tinggal hanya kita paling-paling kalau perbuatan yang kita lakukan itu wajib hanya lepas. Tapi pahala yang diinginkan, yang kita harap, dan itu tidak pernah kita dapatkan. Oleh karena demikian, dalam hadis yang lain Rasulullah mengingatkan, ista'inu ala qada'il hawaij, inna kullu zi ni'matin mahsud. Minta tolonglah kamu untuk menyampaikan segala hal dengan bersembunyi. Maka bahwanya tiap-tiap orang yang mempunyai nikmat itu adalah hasad. Dihasad oleh orang lain. Atau dibenci oleh orang. Jadi Nabi pernah mengatakan begini. Kalau kita ingin buat kebaikan, maunya sembunyi-sembunyi aja lah. Karena terlampau banyak kebajikan, orang lain yang marah. Orang lain yang benci kepada kita. Akibatnya, karena orang lain benci kepada kita, orang lain itu amalnya. Demikian, apa saja yang sifatnya harus nampak, maka pantaslah kalau tidak tahu tangan kirimu. Karena kalau nampak sekali terdekat, orang lain kaya, sok kendit. Dalam hati ada keinginan supaya besok dia biar papa tidak sanggup untuk memberi apa-apa. Ada demikian, dia yang memberi, dia justru yang dan ingin supaya ambil oleh Allah apa yang nikmat pada dirinya. Nah, kemudian pada malam ini kita lihat, menurut Al-Ghazali sebagai Hujjatul Islam yang banyak sekali mendalami tentang penyakit hati ini, termasuk menyangkut hasad, pandangan beliau bahwa seseorang itu hasad terjadi ada sebabnya. Banyak sekali faktor dan sebab yang membuat seseorang itu adalah tumbuh sifat. Ini yang hati-hati. Menurut Imam Ghazali, paling kurang kalau disimpulkan ada 7 sebab. Ini sebab yang memungkinkan sifat dengki kepada orang lain. Persaingan hari ini dalam kehidupan kita, persaingan tidak hanya dalam ekonomi, persaingan di dalam kedudukan mudah sekali. Tidak dikenal siapa dia. Bisa sama ustaz, bisa sama santri, bisa pada pedagang, apalagi pada politikus. Semua biar terjadi. Oleh karena demikian, perlu kita hati-hati. Apa di antara 7 sebab yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam ucapannya bahwa wa'lam, kata beliau, anna lil hasadi asbaban katsira wa hiya al-adawatu wa ta'zizu
wa takabbaru wa ta'ajjabu wal khaufu min fawatil maqasidi wa hubbu iriyasati wa hibsun nafsi wa bakhluha wa hadza kulluhu mazmum. Ketahui olehmu bahwasanya bagi hasad itu ada beberapa sebab yang amat banyak, namun tersimpan keseluruhan itu kepada 7 sebab. Sebab yang pertama adalah al-adawah, permusuhan, yakni berseteru dengan orang lain yang mengakibatkan perseteruan itu kepada perkelahian dengan seseorang, dan jadi ia berniat atau daripada ingin dengan dia untuk membuat dan tumbuh sifat dengki dan hasad di dalam jiwanya. Akibat melo, akibat mupake, akibat permusuhan. Apakah permusuhan? Apakah permusuhan? Apakah atau karena atau karena apa saja terjadi menyalah warisan, yang tiga hukumnya saja, yang gugat bukan si wakif, gugatnya adalah anak dari dan cucu daripada si wakif. Jika dia pastikan menjadi tanah di orang-orang ingin untuk mempertahankannya. Nah, ini rasa hasad katanya. Tumbuhlah rasa dengki. Ia akan coba untuk mencari bahwa orang itu sudah menzalimi dirinya. Bagaimana ia itu telah menghancurkan dirinya. Dan ia dianggap itu adalah karena bahwa ia telah bagaimana apa yang dia punya harus hancur dan apa yang dia milik harus untuk menjadi milik bagi dia, dan ia ingin untuk kehancuran orang lain. Hanya orang yang mula yang tenang apabila lawan nyanyian adalah tenang. Hantip dengan lahir batin. Hantip dengan dawa ngakai, dawa dengan dukun. Bila pelai ya, sewa dukun. Berkenang macam-macam. Hana urusan dengan nyan. Orang yang dia kemutuh dengan kebetulan terjadi kecelakaan, rebah Honda. Yang kagak anggap roh keramatnya ke? Gara-gara yang melon-melon, hancur. Pabzai. Pada itu. Tapi karena terjadi sudah permusuhan, dia anggap bahawa kurang ajar dia, begini begitu. Karena bagi dia itu sangat jelek. Karena ada sesuatu yang tidak ada kecocokan dengan dia. Yang bagus juga akan mampu untuk dikompani. Ini penyakit yang pertama. Namun sebelum itu, andai kata ada seseorang mengambil kenikmatan dengan jalan yang zalim, dan perbuatan itu adalah perbuatan dengan jalan yang haram, maka membenci agar hilang daripada nikmatnya itu tidak haram. Membakar amalan kita. Misalnya,
itu satu kafir semuanya. Karena dia adalah ingin untuk menutup mulut daripada terhadap misalnya. Mungkin dia toke. Kemudian ya memang menutup tempat kerja. Mau buat masjid beli tanah. 2 lantas dan kepada panitia untuk dibangun sampai lantas tak suka kepadanya. Terus menghancurkan daripada generasi. Kalau bebas dia untuk terus memasok daripada narkoba misalnya. Karena narkoba itu bahayanya begini. Kalau diberi pertama, mula-mula diberi. Kalau sudah ketagihan, maka yang sudah ketagihan itu otomatis mencari duit untuk beli. Kalau dengan jalan yang legal, yang lain sama orang. Kalau tidak diberi oleh orang tua, juga siap. Ini bahayanya. Mula-mula sudah ketagihan, bukan begitu. Jadi, yang mendapat dan dinikmati akibat apakah risikonya bukan benci dalam hati agar tadi yang hari agak doa mai itu bentuk tobatnya hanya dengan perbuatan dan termasuk kita dalam kelompok golongan orang yang mungkaran. Kalau tak sanggup dengan kekuasaan, bilisani ngomong pun tidak berani. Fabiqa adalah perbuatan maksiat model begitu. Bukan kepada perbuatannya harus benci. Yaitu karena terjadi. Yang kedua karena aziz, karena ingin mendapatkan kehormatan, jadi kemuliaan bagi dirinya, seperti ingin dirinya menjadi orang besar, orang yang untuk menjadi raja, menjadi pemimpin, menjadi ulama. Maka andai kata ada seseorang yang didapatkan akan demikian itu, maka sangat ia dengki akan dia dan sangat benci akan dia, dan suka ia akan hilang nikmat yang demikian itu daripada orang lain dan harus menjadi kembali kepadanya. Karena kita ingin mulia, kita ingin terhormat, ke tokoh, tapi nak kebencian hancur. Katanya, saya ingin jadi di sini yang selevel saya, maka katanya benci, nyata masuk hasad tu. Nyata menyona agaknya lebih mulia, lebih hebat. Antum jazarah aku. Adik, saya juga itu. Kan
kehormatan, menandingi dirinya, dia tak suka. Maunya orang lain itu harus di belakang dan ditulis As-Samarkandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin kepegah. Dijelaskan bahawa dunia ini adalah ibarat sebuah taman, tuzayyinat bi khamsati asya, ia akan sangat indah kebun itu apabila ditanami dengan 5 tanaman. Yang pertama, bi'ilmil ulama. Di samping daripada ilmu ulama, dasar khasad. Bak tengkunya kadang-kadang iri. Karena kedua, bi'adil umara. Rabineh adil para umara, datanglah penyakit yang sangat berbahaya yang bernama ataupun curang. Ya. Kemudian babi amanati tujar, beramanah orang pemat ekonomi, hinan jiduk khianat. Yang penyakit yang paling raya hinan khianat, rabineh amanahnya. Olehnya wabi ibadatil ubad, dengan melaksanakan ibadah mandum-mandum para hamba. Rabineh ibadah jiduk ria. Ibadah kita ni hidup ria rabineh. Untuk ria nalik. Yang tujuh, yang terakhir, wabi nasihatil muhtarifin. Masyarakat, maka di situ akan lahir untuk sulit, ya, cari-cari akal, tidak di waktu, maka tidak menutup kemungkinan. Pada sebab yang kedua, an-na'ziz, yakni kehendak untuk mendapat kemuliaan bagi dirinya. Seperti berkehendak ia untuk jadi orang besar atau untuk berkehendak jadi raja, berkehendak jadi ulama. Maka bila ada orang lain yang dapat akan yang demikian itu, ia sangat-sangat tak suka dan ia dengki supaya orang itu maunya harus binasa dan tidak ada harga dirinya. Bermacam provokasi, mengatakan segala macam, iya apa itu ke murid saya dulu, sama saya, dia jangan ditengun, ada tak pun yang mengurujan ke tempat, tak pegang. Padahal dia sekarang sukses dalam ilmunya dengan dia mendapatkan dari kehormatan, karena mungkin dia lebih qanaah dan dia lebih untuk menjaga akhlaknya. Itanya kurang terjaga akhlak, makin malim, makin tu kadang-kadang hana adab. Takkan kegap mengapu atau kadang-kadang hana ada mah tanya orang malim. Nah cacat suka dan itu akan terjadi. Ini sebab yang kedua. Yang ketiga, takabur, sombong. Akibat sombong orang tumbuh. Bagaimana ceritanya? Yaitu berkehendak untuk membesarkan diri dan menghinakan akan diri orang yang lain. Maka jikalau dia dapati orang lain itu akan nikmat, sangatlah ia dengki akan dia dan sangat benci terhadap orang itu, dan ia suka bila orang lain nikmatnya itu adalah tidak ia punya. Dia kepingin bahawa dirinya adalah orang yang hebat dan orang lain adalah hina. Karena sifat sombong demikian, yang merasa bahawa dialah yang besar, yang merasa bahawa dialah yang cerdas, dialah yang menganggap adalah dia enggak mampu. Itu adalah tidak bijaksana. Dia itu adanya, itu akibatnya. Orang lain yang dihormati oleh orang lain, ia sangat marah.
merasa bahwa menjadi orang lain, kecil. Bukan dia yang orang besar. Bukan orang yang hidup penyakit. Jadi, saya ingat supaya apa yang ya bertalium keurnian. Yang kedua, ya Tuhan. Ditutup hatinya. Karena sifat hasad yang haram hukum dia dan bisa menghancurkan daripada nilai ibadah. Katanya benar-benar. Maka kan berat kadang-kadang. Berat katanya terjaga. Ini yang ketiga. Yang keempat. Takjub karena penyakit ujub. Yakni heran dirinya. Dapat martabat yang hebat. Ia karena dibandingkan orang lain seperti Nabi yang dahulu-dahulu. Idh qalu ma yarum mislu. Ketika itu mereka berkata, ya, para orang-orang kafir berkata, para nabi-nabi yang Allah utus. Apa kata mereka? Tiadakah kamu itu melainkan manusia seumpama kami juga? Ya. Ini adalah dia itu tak suka. Jadi itu meno. Nyojino katanya mengatakan bahwa saya adalah orang yang tahu segala-galanya. Ya. Nah, orang yang lebih bahasa kita ingin orang itu kita. Apa? Dia akan sama juga dengan saya. Dulu ke satu SD dengan saya. Dia tidak ada apa-apa. Itulah kata dengan kita. Apa mulia dia? Apa hebat dia? Orangnya, nah udah kadang-kadang mau dalam kehidupan ini, masing-masing punya kelebihan masing-masing. Tapi kafir dulu itu kecuali kita apa YouTube lah kerja upaya apa sih pemulia. Anak pernah nyu punya kuliah alam gede kat pemulia mendung. Anak pernah pergi pemulia. Dalam hati merasa ada lain pakar lagi yang ke pemulia. Dia pergi abang tanya bukan dengar. Patut yang pergi abang bukan dengar. Oleh kerana kadang-kadang itulah kadang-kadang. Ini yang keempat. Adapun sebab yang kelima, yaitu khauf min fawatil maqasid. Takut luput daripada sesuatu yang ia inginkan. Yang demikian itu tertentu dengan dua orang yang berbuat akan suatu maksud, yang satu supaya tertentu sesuatu yang dimaksud itu bagi dirinya. Tiada kepada yang lainnya. Menyadarkannya dapat buat sesuatu yang ingin untuk dipilih jadi anggota DPRK.
menyotok dalam hati. Persaingan kepada orang lain. Harus katanya yang menang. Dan hanjeji dengan bermacam akai tak pegah bahawa dia itu tidak hebat. Dia tidak mampu. Dia tak bro ke gop. Kan tak pegah program draw itu termasuk sifat dengki. Karena kita ingin memperoleh atau ingin mendapatkan kepala sekolah. Kita bersaing merasakan bagaimana tidak ada dan kita merasa bahwa yang cocok tempat atau kedudukan itu. Jadi sesuatu yang ada kekhawatiran untuk tidak kita peroleh sesuatu yang sedang kita kejar, maka itu tumbuhlah hasad kepada saingan kita yang lebih kuat, yang merebut kedudukan itu. Dapatkan perhatian guru ustadznya, bahwa ustadznya adalah fokus dan sayang kepada dirinya, harus diberikan kemuliaan dan dipuji dirinya. Tentu saja bila ada santri lain yang coba mendekati, dia akan marah. Dia pada saja yang muncul untuk mendapatkan itu. Begitu juga dalam mendapat suami, kalau ada satu suami yang masing-masing itu dia kepingin bagaimana dia, saya si istrinya, jangan dia. Pada tidur uragam, yang uragamnya memang mungkin sama-sama ngon, dan ia akan dengki kepada dia, akan jadi baiknya bersama kawannya supaya dia hilang daripada pandangan orang sebagai orang baik. Nah, itu oban gadoh dia sebagai nama orang baik, otomatis ya yang mencintainya tinggal beralih lah. Ya, maka adanya menyana rebut jabatan, boleh baik publik. Ya. Maka kalau karena Allah tidak akan timbul rasa dengki. Tapi kalau ada dalam keinginan kita satu maksud, dan maksud itu adalah harus kita saja, tentu saja kita akan dengki kepada orang lain, satu, dua, atau banyak. Ini akan mudah terjadi. Sifat ini. Di saat menginginkan hanya 25 kursi di Kota Luk Semawai. Yang ingin duduk di situ mungkin lebih 200-an. Sampai 400-an. Sedangkan itu masing-masing menganggap bahwa maunya lain. Jangan itu. Kepingin dalam hati orang lain, jangan terpilih. Jangan dianggap orang baik. Kita saja orang baik. Dalam hasad. Membahayakan kepada amalan kita. Maka oleh persaingan ini satu. Kemudian ini contohnya dalam kasus ini ya, dapatkan dalam kemegahan dalam negeri yang merupakan ada kan menyejak guru. Tujuan dia mengajar itu adalah mengapa tidak boleh saingan? Karena dia kepinginkan duit yang ada, mengalih ke dunia. Kemudian yang kelima, yang keenam, penyakit hubbul ar-riyasah wa talbul jah, yakni
senang atau ingin untuk menjadi dan ingin untuk mendapatkan kemegahan, yaitu seperti orang yang menuntut ilmu akan beberapa daripada ilmu supaya jadi ia orang alim yang besar yang tiada baginya bandingan di dalam dunia. Maka tiap-tiap mendengar ada orang lain yang alim untuk seperti dia, maka dengki dan tak suka ia kepada orang lain. Kalau dia baik dalam ilmu syarah, selek, ahli selek, lain tak suka. Mudah timbul di situ adalah sifat hasad. Kalau tidak ada jalan untuk antisipasinya, itu adalah pintu untuk bangkit. Begitu juga kalau bukan dalam ilmu fiqah, menyangkut dengan ilmu fiqah, menyangkut dengan rekodika, menyangkut dengan bulan. Begitu ada orang lain yang menuntut dan ia merasa bahwa lebih sadar, walaupun dia enggak bertindak, ingin agar dia hilang, ingin ia itu menjadi orang biasa, ingin tidak menjadi sebagai orang hebat yang menyamakan dengan dia, boleh harus di bawah-bawahnya. Inilah satu sifat kadang-kadang. Maka karena kita ingin mendapatkan yang besar itu, hanya karena duniawi, asal mendengar ada orang alim yang sepertinya, ia tak pernah suka. Kalau datang penyakit itu hasad. Datang orang lain, merasa wah, udah ada kawan satu lagi ini. Mudah-mudahan ini semakin ramai. Masuknya sifat hasad. Mesti ada nalai kenan kalau sifat duniawi. Karena merasa bahwa tidak ada persaingan di dalam berdakwah. Tidak ada persaingan. Tapi ilmu dan cara menyampaikan beda-beda. Lain diurungnya, lain diurungnya. Mana yang paling enak didengar orang, paling mengerti orang. Dan itulah yang lebih baik. Jadi macam-macam masin babah menyokong orang tua. Cara untuk mendidik dan cara untuk kemudian yang terakhir, sebab yang ketujuh yang mudah timbul, yaitu habsun nafsi wa syihiha, yakni sangat dan sangat kikir dirinya. Maka tiap-tiap ia melihat akan seorang yang dirinya ataupun yang diberi oleh Allah kepadanya nikmat seperti harta atau lainnya, maka sangatlah dengki akan orang yang diberi. Karena ia tidak mau memberi akan nikmat kepada orang, maka benci akan dapat nikmat dan dapat kebajikan itu, dan suka ia pada orang yang lain. Dan sekalian yang disebut itu haram lagi dicela oleh syarak. Itulah yang sebab nafsu ganyan dan ganyan kerit. Ataina nikmat kau. Itu meng, anak fikir mencela ganyan. Bergaduh. Yang penting orang jangan senang. Orang takut dia bahagia. Yang kata sakit gaduh buat. Jadi dan kalau lihat orang yang lain itu begitu mudah karena dirinya merasa bahwa dengan demikian nyo ada kutip derekam saja kalau kau nyenai orang dia madum nah bengeh kan. Oh letik tu kata pun. Kenapa kau yang getik kan dua tajangan.
Dia lah kan yang cuba. Tapi dia yang dia berat. Bahan ada ikut pakai dia di orang ramai. Memang pertama nasibut bakhil. Yang kedua memang nafsunya itu yang sangat. Dia tak pernah untuk senang. Mereka beliau tanah macam-macam. Lantas dia marah. Padahal tak pernah dia ada mobil tetangga. Walaupun kan motor tu, tapi motongan. Tapi bengih kadang-kadang. Ada belah motor, nyempat kecok dalam. Yang udah kau cekabit. Dan kemudian macam nak yang pada dirinya agar dia penting benar apa orangnya. Banyak sekali penyakitnya akan mudah. Kemudian dia menuduh macam juga akan mudah. Sifat di lain dengan apa kita antisipasi dan kita obati hati kita agar sifat hasad itu bisa hilang dan tidak bisa bersemayam. Saya pikir sudah sampai 3 jam